beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Kita ingin menyapa Tuhan pada pagi hari ini dengan lagu pujian. Baik anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan lagu pujian kita kepada Tuhan, mari anak-anak ibu kita lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari tadi malam hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Itu adalah semua anugerah-Mu Tuhan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga segala pujian yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mendengarkan lagi dan mengangkat lagu pujian Bohong-bohong itu dosa. Anak-anak ibu tidak boleh berbohong ya, karena berbohong itu adalah dosa. Mari kita dengarkan lagu pujian Bohong-bohong itu dosa. Jadi anak Tuhan,
Ya, anak-anak ibu, semangat kan? Masih semangat kan mendengarkan lagu dan pujian dari guru-gurumu? Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ibu harapkan semua anak-anak ibu menyiapkan hatinya dan memberikan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Kembali bertemu kita pada hari ini meskipun secara virtual, tetapi ibu harap anak-anak ibu yang di rumah sehat selalu dan semangat mengikuti pelajaran dari rumah, tentu juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan kami masih rasakan sampai pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Bapa yang baik, sebentar kami akan secara bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang melingkupi hati kami serta pikiran kami agar kami boleh duduk dengan tenang dan mendengarkan cerita tentang Alkitab. Biarlah Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, kita akan membaca Alkitab dari kitab Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ke 24. Akan ibu bacakan, tetapi anak-anak ibu di rumah akan mengikutinya dari rumah ya. Kejadian 3 ayatnya yang pertama sampai ke 24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Nah, anak-anak Ibu, tema pada hari ini, tema ibadah kita pada hari ini adalah dosa dan akibatnya. Pasti anak-anak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata dosa. Pasti anak-anak Ibu juga tahu kan apa itu dosa. Dosa ialah perbuatan melanggar perintah dan perbuatan tidak taat yang dilakukan manusia terhadap perintah serta firman Tuhan. Kenapa manusia melakukan itu? Karena manusia tidak taat. Manusia tidak percaya akan Yesus. Nah, kemudian anak-anak Ibu,
Kenapa manusia tidak taat? Manusia tidak taat dan manusia melanggar karena merasa bahwa Tuhan kan tidak tahu, Tuhan kan tidak lihat, jadi lakukan saja. Tuhan kan tidak melihat apa yang kita perbuat. Tuhan Yesus di mana? Tuhan tidak melihat. Karena apa? Karena manusia juga seringkali mau melakukan sesuka hatinya, semau hatinya, tanpa mementingkan, tanpa melihat bahwa Tuhan Yesus punya perintah untuk kita jalankan. Manusia merasa bahwa ini kan kehidupan yang kita miliki, mengapa tidak kita habiskan dengan bersenang-senang dan sesuka hati kita? Lakukan saja semau kita, toh Tuhan Yesus tidak lihat. Ayo, siapa anak-anak ibu yang di rumah suka berbohong kepada mama dan papanya? Kemudian berbohong dan mengatakan, Tuhan Yesus kan tidak lihat. Tidak boleh ya anak-anak ibu. Nah, selain daripada itu, kenapa manusia melakukan dosa? Karena ada godaan dari iblis, godaan dari setan. Dalam Alkitab, pembacaan kita pada hari ini dikatakan bahwa ular menggoda dan membujuk rayu manusia untuk melanggar perintah Tuhan. Dikatakan bahwa ular adalah iblis yang berusaha merayu manusia untuk langgar saja perintah Tuhan. Kamu tidak akan mati, ambil saja buah itu. Kamu tidak akan mati. Dikatakan dalam ayat yang keempat, makan saja kamu tidak akan mati. Kemudian manusia tergoda, kemudian manusia mulai mendengarkan bujuk rayu dari iblis dan dia ambil, dia makan. Bukan hanya itu saja, dia berikan kepada pasangannya. Dia berikan kepada pasangannya dan pasangannya juga makan buah yang diambil. Padahal Tuhan Yesus telah melarang, jangan kamu ambil buah dari pohon yang ada di tengah taman. Nah, anak-anak ibu, pada hari ini kita belajar tentang dosa dan akibatnya. Seperti cerita Alkitab, bahwa manusia melakukan perbuatan dosa karena adanya godaan dari iblis, godaan dari si ular. Tapi anak-anak ibu, hari ini ibu sampaikan bahwa ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita tidak boleh dan tidak sepenuhnya menyalahkan iblis. Karena apa? Karena kita adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Tidak seharusnya kita mendengarkan godaan iblis, tapi kita mendengarkan perintah Tuhan. Ketika kita berbohong, bohong saja, kamu bohong saja, Tuhan Yesus tidak tahu. Kamu bohong saja, kan Tuhan Yesus tidak lihat kamu berbohong. Tuhan Yesus kan tidak dengar kamu berbohong. Tapi kalau seandainya kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang percaya Tuhan Yesus, kita tidak akan mendengarkan itu. Kita tidak akan mendengarkan godaan iblis, tapi kita tetap mendengarkan perintah dan perkataan Tuhan. Nah, anak-anak ibu, seperti pada cerita hari ini, manusia melakukan perbuatan dosa, menyatakan bahwa ia tidak taat, menyatakan bahwa dia melanggar perintah Tuhan. Ketika dia melanggar, dia melakukan dosa. Ternyata dosa ada akibatnya, anak-anak ibu. Jadi jangan anggap ketika kita berbuat dosa, aku bohong saja, kalau bohong pasti nanti aku tidak akan dimarahi. Tapi ternyata ketika kamu berbohong dan kamu ketahuan berbohong, kamu justru semakin dimarahi. Nah, sama dengan cerita Alkitab ini, ketika manusia melakukan perbuatan dosa, ternyata ada akibat yang ditanggung manusia karena melakukan dosa dan melanggar perintah Tuhan. Apa itu? Manusia menjadi telanjang, manusia menjadi malu ketika Tuhan berjalan di taman itu dan mencari manusia. Di mana kamu? Kemudian manusia menjawab, aku malu karena aku telanjang. Kemudian Tuhan Yesus langsung tanya, apa yang kau perbuat? Siapa yang memberitahu bahwa kamu telanjang? Apa kamu memakan buah pohon itu? Ternyata benar bahwa mereka memakan sehingga mereka malu. Tuhan Yesus marah kepada mereka. Tuhan Yesus tidak suka kepada
anak-anak kepada umatnya yang suka melanggar perintah Tuhan. Seperti cerita Alkitab pada hari ini, Tuhan marah. Selain mereka malu, mereka telanjang, Tuhan marah. Lalu apalagi akibatnya? Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka diusir, Tuhan hanya membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang, kemudian mereka disuruh pergi. Keluar saja, Tuhan Yesus bilang. Kamu di luar dari Taman Eden. Kamu usahakan saja tanah yang lain. Karena apa? Karena manusia tidak menjaga kepercayaan Tuhan Yesus ketika Tuhan percayakan, ketika Tuhan Yesus perintahkan, manusia melanggar dan ternyata Tuhan marah. Sama seperti kita, Tuhan Yesus mengajarkan jangan mencuri, jangan berbohong. Tapi anak-anaknya yang dikasihi melanggar dan berbuat semaunya saja, Tuhan Yesus juga akan marah. Tuhan Yesus juga akan bersedih. Karena apa? Ini anak-anakku sudah aku perintahkan. Ini anak-anak yang begitu kukasihi, tapi ternyata dia tidak mau mendengarkan aku, tidak menaati perintahku, tidak menaati firmanku. Ternyata justru lebih mendengarkan godaan iblis. Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus marah. Mau marah pun tapi Tuhan Yesus tetap sayang, tetap mengasihi. Akhirnya apa? Tuhan Yesus begitu sedih sekali. Sehingga anak-anak ibu, hari ini kita diajarkan bahwa kita ketika tidak taat, ketika kita melanggar perintah Tuhan, kita berdosa menanggung akibat dari dosa yang kita perbuat. Selain daripada Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus dengan kita juga mempunyai hubungan yang tidak baik. Sama seperti ketika Hawa dan Adam melanggar perintah Tuhan, mereka mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Tuhan langsung memberikan kutukan, kamu perempuan, kamu akan menyusah, kamu akan melahirkan dengan susah payah. Kamu laki-laki, kamu akan bersusah payah mencari nafkah. Kamu ular, kamu akan berjalan dengan perutmu. Tuhan marah. Sama seperti kita, ketika kita melakukan perbuatan dosa, juga ada akibat yang akan kita tanggung. Maka hari ini kita diajarkan untuk tidak berbuat dosa dan tetap setia, taat kepada perintah dan firman Tuhan. Begitu anak-anak ibu, firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa yang kami dengar, kami renungkan secara bersama-sama pada hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami semakin belajar dan memahami bahwa akibat dosa itu ada dan akan kami tanggung jika kami tidak taat kepada perintah Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin belajar untuk setia kepada perintah-perintah Tuhan dan menjalankannya dengan begitu baik dan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di rumah, yang mengikuti pembelajaran dari rumah. Tuhan Yesus yang tetap memberikan kesehatan, Tuhan Yesus yang tetap memberikan semangat yang begitu luar biasa, sehingga mereka boleh tetap berpengharapan dalam Tuhan, dalam menempuh pendidikan dan cita-cita mereka. Tuhan Yesus yang baik juga berkati orang tua mereka dalam setiap pekerjaan dan usaha. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberkati segala pekerjaan yang mereka lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja, sehingga setiap kebutuhan setiap anggota keluarga dan setiap anak-anak didik kami boleh tercukupi dengan baik. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Biarlah walaupun ibadah ini berlangsung secara virtual dan online, tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan tetap ada dan melingkupi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada hari ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali anak-anak Ibu. Shalom. Bye-bye.